Di kan banyak itu mengatakan perempuan itu lebih kepada keperasaan, laki-laki lebih kepada logika. Keliru ungkapan itu. Seolah-olah perasaan itu tidak berdasarkan logika. Welcome to Furman Penipahan Channel. Halo teman-teman semuanya. Terima kasih mengikuti channel saya dan mudah-mudahan bermanfaat ya. Pada kesempatan ini saya melanjut segmen sebelumnya tentang pokok pemikiran Aristoteles. Yang berhubungan, yang bagian ini adalah bagian yang ketiga tentang konsep logika Aristoteles. Yang kemudian akan disebut sebagai logika klasik gitu ya. Logika klasik. Konsep logika dalam pemikiran Aristoteles merupakan salah satu kontribusi terpenting bagi pengembangan filsafat dan metode ilmiah. Aristoteles mengembangkan suatu sistem logika yang dikenal sebagai silogisme dan menguraikan aturan-aturan dasar untuk berpikir rasional dan mencapai kesimpulan yang benar dan premis-premis yang diberikan. Berikut adalah beberapa konsep logika Aristoteles yang penting. Yang tidak ada 5 konsep yang disebut nanti disebut sebagai logika klasik ya dari Aristoteles itu. Walaupun nanti ada pengembangan-pengembangan logika. Tapi logika klasik ini artinya logika awal-awal gitu. Nah, logika ini saya pernah bahas pembahasan panjang tentang logika itu ya. Bahwa memang logika ini adalah metode berpikir. Ada 2 hal ya logika ini, ada 2 jenis. Ada logika buatan, ada logika alami. Nah, yang menjadi konsep berpikir Aristoteles ini masuk pada logika buatan. Apa itu logika buatan? Logika buatan itu adalah logika yang terdiri dari konsep-konsep untuk membantu manusia mencapai problem-problem yang lebih kompleks gitu. Bahkan melampaui pengalaman gitu dengan prinsip-prinsip logika itu. Nah, yang pertama konsep silogisme. Silogisme ini adalah bentuk argumen logis yang terdiri dari 3 pernyataan premis. Ini aturannya. Pernyataan pertama disebut sebagai premis mayor, kedua disebut sebagai premis minor, dan pernyataan ketiga disebut kesimpulan atau konklusi. Bentuk silogisme dirumuskan dalam menggunakan 3 bagian ini dan harus mengikuti aturan logika tertentu. Sebagai contoh, berakal adalah premis mayor. Sokrates adalah manusia, premis minor. Maka Sokrates adalah makhluk berakal. Itu kesimpulannya. Itu disebut silogisme. Apakah silogisme itu bisa keliru? Bisa. Untuk mengecek kekeliruan pada silogisme, bukan pada kesimpulan tapi pada premis. Premisnya itu harus patuh dengan aturan alam. Jadi kesimpulan di dalam silogisme itu tidak bisa disalahkan. Yang bisa disalahkan adalah premisnya, karena premisnya itu berdasarkan data ilmiah gitu ya. Kalau datanya salah, maka kesimpulan pasti salah. Begitu tentang silogisme. Yang kedua ada kategorisasi. Aristoteles mengklarifikasi kata-kata, mengklasifikasi ya, mengklasifikasi kata-kata dan konsep-konsep ke dalam kategori-kategori. Ia mengenali 10 kategori, termasuk substansi, kuantitas, kualitas, hubungan, dan lain-lain sebagainya. Saya pernah bahas juga di video ini ya, apa namanya, sebelumnya, di video yang sudah lama, berapa bulan yang lalu. Itu kategorisasi. Yang selanjutnya adalah prinsip identitas.
kontradiksi dan tertentu. Aristoteles mengemukakan 3 prinsip dasar logika yang dikenal sebagai hukum-hukum pikiran, hukum identitas. Menyatakan bahwa sesuatu identik dengan dirinya sendiri. A adalah A, itu hukum itu. Tidak bisa. Firman adalah Firman. Tidak bisa. Firman adalah ayahnya. Tidak bisa. Gitu. Hukum kontradiksi menyatakan bahwa sesuatu menyatakan tidak dapat benar dan salah pada waktu yang bersamaan. Jadi sesuatu itu tidak bisa dibenarkan dan sekaligus salah dalam satu keadaan. Gitu. Tidak bisa. A tidak bisa A dan bukan A. Tidak bisa. Secara bersamaan. Sama dengan begini. Firman ada di pasar. Juga ada di mall. Tidak bisa. Karena firman hanya satu. Tidak bisa disebut dalam waktu yang bersamaan. Hukum tertentu menyatakan bahwa setiap pernyataan benar atau salah, tidak ada alternatif lain. Itu dalam prinsip identitas, kontradiksi dan tertentu itu dalam Aristoteles ya. Dalam konsep logika Aristoteles. Yang keempat, kebenaran proposisi. Aristoteles menyatakan bahwa proposisi dapat menyatakan sebagai benar atau salah berdasarkan hubungan antara konsep-konsep yang dikandungnya. Dalam metode logika Aristoteles, proposisi dapat dianalisis menggunakan kombinasi kategori dan aturan logika, sehingga dapat menentukan kebenarannya. Itu. Yang terakhir, dalam konsep logika Aristoteles berbicara modus ponens dan modus tollens. Aristoteles mengidentifikasi 2 bentuk argumen yang disebut sebagai modus ponens dan modus tollens. Modus ponens dibentuk jika A maka B, A maka B. Gitu. Jika A adalah B, maka A itu adalah B. Gitu. Itu sebab akibat itu. Jika jadi memungkinkan ya, jika saya adalah botol, maka saya adalah botol, gitu kira-kira. Itu modus ponens. Modus tollens terbentuk jika A maka B, B tidak ada, maka A tidak ada. Jadi lawan kata. Jadi begini teman-teman, biar tidak ruwet ya, tidak ruwet. Jika A adalah B, maka A adalah B. Nah, kalau kita tidak setuju dengan pernyataan itu, maka kita tidak bisa menyalahkan kesimpulannya. Yang bisa kita periksa adalah apakah benar A itu B, gitu. Apakah benar A itu B? Itu yang harus kita periksa. Jika benar A itu adalah B, maka ya A adalah B. Nah, yang kedua tadi modus tollens itu. Jika A adalah B dan jika B itu tidak ada, maka A juga tidak ada. Gitu. Kedua bentuk argumen ini merupakan dasar dari beberapa metode logika lainnya. Gitu. Jadi berkesinambungan, tidak bisa dipisah. Gitu ya. Pengembangan logika oleh Aristoteles menjadi pijakan penting dalam sejarah pemikiran dan ilmu pengetahuan pastinya. Karena logika ini menjadi metode ilmiah, metode berpikir. Gitu. Segala hal memiliki logikanya. Bahkan terakhir di Indonesia kan ada filsuf yang bernama Tan Malaka. Ini dia menulis buku Madilog. Di dalamnya ada logika mistika. Jadi mistik juga ada logikanya. Hati ada logikanya gitu. Perasaan ada logikanya sendiri. Dan semuanya memiliki aturan-aturannya. Bermain di dalam permainan aturan itu sendiri. Makanya kalau ada orang mengatakan
mana lebih didahulukan, perasaan atau logika? Ya keliru, ungkapan itu keliru gitu. Jadi kan banyak itu mengatakan perempuan itu lebih kepada keperasaan, laki-laki lebih kepada logika. Keliru ungkapan itu. Seolah-olah perasaan itu tidak berdasarkan logika. Perasaan itu hadir, misal sedih. Sedih itu kan itu rasa. Sedih itu hadir karena disebabkan oleh sesuatu. Baik itu materi, pengalaman, atau sebagainya. Logis, itu artinya logika, perasaan. Gitu. Makanya tidak bisa dipilih. Logika atau perasaan? Oh, nggak bisa. Apakah kita harus didominasi perasaan atau logika? Ya tidak bisa. Kata-kata itu keliru. Saya rasa itu ya. Terima kasih. Saya sampaikan tentang konsep logika dan selanjutnya di segmen selanjutnya. Tunggu dan terima kasih.